Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agustinus. Saya akan review web yang sudah kami bikin. Nah, di sini Anda saya menggunakan PHP dan juga HTML yang digabung. Di sini adalah part awal dari mulai section. Lalu di sini login yang ini untuk identifikasi user ID dan juga username. Lalu bagian sini adalah untuk koneksi database yang ada di bagian sini. Lanjut yang ini adalah untuk eh, mengambil konten satu, yaitu dari artikel yang sudah diverifikasi oleh admin, dan ini juga sama sampai, dan adalah yang di sini adalah filter untuk eh, mengambil filter tergantung yang kategori bisnis, keuangan, dan juga sampai kategori internasional. Lanjut di sini mana header ini yang di bagian navbar ini, bagian navbar lalu ada di sini icon div, yang dimana kanan ini untuk menu menu saat ke mode handphone. Lalu di sini ada login, yang dimana jika saya kasih kondisi, yaitu if dan if else, yang dimana jika eh, user itu melakukan, jika admin yang login, bagian profile ini dia akan langsung bagian menu admin. Tapi jika dia akan ke menu penulis. Sama halnya juga dengan menu pengguna, itu pengguna hanya bisa melihat dan like artikel. Lalu di sini ada main, yang dimana badan dari HTML-nya di sini ada judul dan cari. Lalu ada headline, yang dimana di sini headline pertama yaitu Kamis akui, judul artikel, dan juga di sini, nah ini untuk headline-nya di sini konten satu, yang dimana konten satu artikel dia mengambil kondisi if, lalu dia mengambil dengan kategori PHP kategori. Nah, yang dimana di sini kategori dia langsung muncul di sini. Di sini untuk yang bagian ini string str, software string, terus konten satu artikel ini untuk mengambil kategori yang bakal muncul di headline ini. Lalu untuk subjudul, yaitu tentunya judul headline, yang dimana penulis artikel yang disambungkan artikel PHP, lalu dia mengambil konten satu artikel ID by ID, lalu yang B ini yang dibungkus di dalam A, dia ngambil judul di sini.
Lalu di sini juga ada tanggal penulis dan juga ada penulisnya yang menulis. Ini ada penulis satu. Lalu di sini juga ada trending, yang mana di sini ada section trending, yaitu dari trending budaya, trending bisnis, dan juga trending olahraga, dan juga terakhir ya, trending musik. Amat sorry ini salah, trending keuangan dan juga trending internasional, yang dimana dia mengambil bentar di bagian atas, yang di bagian get trending artikel, yang dimana dia bakal mengambil kategori by view dan juga by view dari semua artikel. Misalkan kayak budaya ada ada dua, yang dimana jika budaya ini lebih lebih dari 5 atau lebih banyak dari yang satu ini, Tottenham melakukan 2 Manchester, dia akan muncul di trending nomor satu budaya tuh. Lanjut, di sini ada konten dua, yang dimana dua juga sama. Konten dua ini bebas karena tergantung admin, dia mengatur bagian section yang masih tersedia. Ntar kita coba ubah dulu. Nah, naruh ke section konten dua, dia akan muncul ke sini. Oke, di sini ada section content editor pick, yang dimana jika seperti tadi admin memverifikasi, dia akan muncul di sini tergantung dari batasan yang saya kasih. Yang di sini untuk konten satu, di sini saya kasih limit satu karena di sini headline yang berisi satu saja, dan juga di sini konten dua saya kasih 5, dan konten editor pick yang tadi saya kasih 5, dan juga section story war hanya satu, karena di sini penempatan seperti yang di mockup sebelumnya juga itu satu, menyesuaikan, kecuali di bagian kata semua kelas dia bakal menampilkan sesuai dengan kategori-kategori beritanya. Lalu juga di sini bagian profile admin, yang dimana ini profile admin ini ada dashboardnya, ada profile tentunya, dan juga ada verifikasi yang seperti tadi, dan juga dia juga bisa menghapus semua artikel dari penulis. Lalu ada di bagian daftar, dan maaf sebelumnya untuk bagian formulir pendaftaran ini untuk penulis, jadi tidak sembarangan orang bisa mendaftar jadi penulis, jadi harus ada persetujuan dari admin dulu, baru admin bisa mengirim formulir penulisan, karena disampaikan formulir penulisan dan di sini ada tambah artikel, dan tambah artikel itu sendiri dia bisa langsung approve karena admin mempunyai semua role. Jadi di sini dia bisa mengedit semua artikel, entah itu dari penulis, entah itu dari admin, dari penulis satu, penulis dua. Kita bisa bisa mengubah kategori dan mengubah judul, dan juga mengubah konten. Lalu
ada semua artikel. Di sini melihatkan seperti statistik semua artikel seperti view, likes, tanggal, dan penulisnya siapa saja. So, ini mungkin kita lanjutkan ke sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Agus Yatmo. Di sini saya akan melakukan buatan mockup untuk login form dan juga start. Langsung saja kita. Jangan lupa. Ya, jangan lupa di sini kita harus buat auto frame dulu. Biar kenapa? Dulu. Ntar Oke, lanjut kita edit. Logo yang di sini kita ganti dengan logo yang ada di sini. Oke, untuk ini
ya sekarang. Oh ya sorry tadi rem soalnya baru gitu. Auto layout tadi auto layout ntar udah kita ikutin auto layout ntar kan layout auto layout udah.
Setelah sudah kita auto layout, kita lanjut ke bagian ini. Setelah sudah dan udah jadi mockup yang untuk login ke daftar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ardiansyah dengan NPI 146-3000038. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari mockup beranda. Nah, dalam beranda terdapat 3 section, yang dimana di dalam section header atau terdapat isi yaitu navbar atau seperti kategori, logo, dan button daftar dan masuk. Kemudian di seksi kedua yaitu section main, yang dimana terdapat isi konten dari berita yang terbagi menjadi beberapa layout yang berbeda, seperti berita utama, terpopuler, story otomotif, dan lainnya. Kemudian di section yang ketiga yaitu footer. Di dalam footer terdapat beberapa bagian juga, yaitu logo dan keterangan, kategori, dan sosial media. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan seperti ini. Nah, di dalam navbar header terdapat 3 button input, maksudnya 3 label button, yang dimana yang dimaksudkan untuk kategori seperti bisnis, keuangan, olahraga, internasional, dan budaya. Dan ketika salah satu kategori ditekan, maka akan berpindah ke dalam layout baru, yaitu layout kategori. Kemudian di samping kanan yaitu button daftar dan masuk, yang nantinya ketika ditekan maka akan masuk ke
page daftar atau page masuk. Kemudian di dalam section main terdapat beberapa layout. Nah, pertama yaitu layout dari berita utama yang terbagi menjadi 3 bagian yang diatur secara flag, yang dimana terdapat satu berita utama dan untuk label trending serta input untuk mencari berita. Yang di dalam layout yang kedua yaitu tiga isi konten atau 3 berita yang diatur secara flag dengan diberikan card yang dimana berisi ada judul dari artikel tersebut serta penjelasan singkat dan tanggal penulisan serta autor yang menulis. Di dalam isi konten yang ketiga yaitu terpopuler terdapat 5 isi berita yang diatur secara grid, dan gridnya kostum yaitu 2 kiri 1 artikel yang sebagai main dan 2 artikel di bagian kanan dengan isi cardnya yaitu image serta subjudul serta perilisan artikel. Sedangkan untuk main sendiri yaitu terdapat image 50%, kemudian ada tanggal perilisan serta autor, dan ada judul serta penjelasan singkat, yang dimana ketika semua artikel ini ditekan maka akan berpindah ke isi artikel. Kemudian di layout yang ketiga yang ke 5 yaitu story otomotif, atau ini nanti relatif yaitu tergantung isi konten yang dimunculkan atau yang ditampilkan, dan kebetulan konten dari contohnya yaitu otomotif, jadi judulnya yaitu story otomotif yang terbagi menjadi subjudul, kemudian autor dan jabatan serta tanggal perilisan artikel dan penjelasan singkat mengenai isi artikel. Di dalam section yang terakhir yaitu lainnya, yaitu terbagi menjadi 8 konten atau 8 berita yang diatur secara flag kolom dengan template kolom 3, 4, dan 4. Dan ketika semua berita ditekan maka akan muncul kolom baru atau baris baru yang dimana sama seperti yang di atas. Kemudian di bagian footer sama di bagian kiri yaitu logo dan penjelasan singkat mengenai News 360, dan di bagian kategori yang dimana ketika nanti di over maka akan sedikit memberikan efek underline, serta ketika ditekan maka akan masuk ke dalam tag kategori yang dipilih. Di dalam sosial media juga sama, yang ketika di over maka akan memunculkan decoration yaitu underline serta sosial media yang akan masuk ke sosial media yang dipilih. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Yonatan Valentino dengan NBI 14623000109. Pada awal tahap 2 ini, saya ditugaskan untuk membuat sitemap dan navigasi website, atau bisa dibilang sebuah rancangan wireframe untuk website yang ingin kami buat yang bertema manajemen berita. Tujuan untuk pembuatan sitemap ini sendiri adalah supaya bisa mendapat gambaran dan objektif
terhadap wireframe yang ingin kami buat ke depannya. Maka dari itu, mungkin kita bisa langsung mulai dokumentasikan aja untuk pembuatan sitemap kelompok kami. Oke, pada bagian awal ini saya ingin menginputkan konten utama dari page home. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa ngasih footer sebagai identifikasi akhir aja untuk pertanda akhir. Oke, kemudian masih di bagian yang sama, di bagian home, kita akan pisahkan menu navbar untuk bagian bawahnya supaya lebih rapi. Oke, pada bagian navbar ini maksudnya adalah menu yang bisa kita akses untuk menuju page selanjutnya pada website. Kalau mengacu pada CNN sebagai referensi kelompok kami, navbar itu berada di atas sini, seperti ini. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa tambahkan menu akses. Oke, menu akses pengguna ini maksudnya adalah menu yang dapat diakses pengguna untuk sebuah pembuatan akun atau pengisian data yang bertujuan untuk pembuatan akun dan sebagainya. Lalu untuk bagian ketiga mungkin bisa ditambahkan komponen secondary atau komponen yang tidak utama dari sebuah website. Secondary komponen ini saya kategorikan untuk mencakup komponen-komponen yang sebenarnya tidak terlalu esensial untuk sebuah website berita. Misalnya ada penempatan logo di bagian kiri atas seperti yang website CNN tadi.
Lalu mungkin akan ada sebuah dokumen yang berupa foto di tengah websitenya. Dan kemudian yang terakhir mungkin menu search. Search mungkin akan saya tambahkan di menu navbar. Mungkin akan lebih on point jika kita tempatkan di menu home, karena menu pencarinya tidak berada di area navbar sebenarnya. Dia berada di area konten utama home, jadi mungkin akan ditambahkan di area sini saja. Oke, mungkin untuk gambaran sitemap pada page home adalah seperti demikian. Yang pertama adalah today's news. Today's news ini maksudnya konten utama dalam homepage-nya. Misalnya kayak berita terupdate hari ini ada apa aja, itu bisa ditaruh di sini. Lalu untuk hashtag trending ini artinya tagar atau teks yang bisa dilihat oleh pengakses website supaya tahu gitu tagar-tagar yang lagi trending sekarang ini apa aja, terus berita-berita yang menyangkut tagar ini apa aja. Lalu yang kemudian ada fitur pencari. Fitur pencari ini basically seperti fitur pencari pada umumnya. Jadi dia mencari sebuah berita dengan kata kunci yang diinputkan oleh usernya. Terus bagian footer ini adalah indikator bahwa homepage-nya itu berakhir. Karena di footer kita masih belum kepikiran, jadi mungkin untuk sementara ini kita bakal mempersimpel dengan kata-kata footer ini. Kemudian masuk ke bagian navbar. Navbar ini seperti yang tadi saya jelaskan, contohnya itu di CNN pada bagian atas websitenya. Ini menu navigasi yang bisa diakses oleh pengguna supaya memudahkan pengguna untuk mencari berita yang berhubungan dengan apa yang dia sedang cari gitu. Misalnya dia ingin cari berita yang trending, bisa mengakses dari berita yang trending hari itu apa. Lalu jika ingin mencari berita yang berhubungan dengan bisnis atau keuangan, bisa cari dengan mengakses menu navbar ini, kedua ini. Lalu yang kemudian ada olahraga atau juga berita internasional bisa. Lalu kemudian menu akses pengguna. Menu akses pengguna ini bisa dibilang seperti login page gitu, atau page untuk membuat akun supaya bisa mempermudah proses administrasi dalam websitenya. Soalnya gambaran website yang ingin kita buat kan nanti ada kayak role-role-nya gitu, ada yang menulis, ada yang pembaca. Nah, untuk memudahkan itu semua mungkin bisa
bantu dengan kayak pembuatan akun dan lain sebagainya. Lalu untuk secondary komponennya, secondary komponen ini adalah komponen yang prioritasnya itu nomor 2. Prioritasnya nomor 2 seperti logo, foto, atau hal-hal yang menyangkut dengan desain lebih dalam konten utama homepage-nya itu. Nah, untuk konsep yang bisa saya sampaikan pada tahap 2 ini mungkin segitu dulu aja, karena kedepannya kita mungkin masih banyak bisa berubah. Jadi ini adalah sitemap sementara untuk tahap 2-nya. Dan ya nggak ada yang belum kepikiran untuk nambahkan apa-apa lagi. So ya, sekian dan terima kasih.